Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan berdoa untuk menuntun hidup kita dalam aktivitas kegiatan kita hari ini, Kamis tanggal 18 Desember 2025, yang diambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 2 yang akan dibacakan oleh salah seorang remaja anggota jemaat kita. Harian tanggal 18 Desember 2025 tertulis dalam kitab Mazmur 127 ayat 2 yang berbunyi, "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang telah diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Dalam bahasa Batak didok, "Dang adong labang muna di pasogut hamu hehe, di paleleng hamu muse lau hundul manganahon roti hagaruton, songoni modomi delehon ibana togon tuhasiana." Terima kasih atas bacaannya. Kalau kita menyimak dan mendengarkan penjelasan yang membidangi atau ahli kitab Perjanjian Lama, khususnya Mazmur, bahwa Mazmur 127 ini dikategorikan sebagai nyanyian ziarah yang dinyanyikan oleh umat Israel saat mereka mendaki jalan menuju Yerusalem untuk beribadah. Menariknya, Mazmur ini ditulis oleh Raja Salomo. Sebagai seorang raja yang membangun bait Allah dan istana yang megah, Salomo sangat memahami apa artinya bekerja keras. Namun di balik kemegahannya, Salomo menuliskan sebuah refleksi hikmat bahwa segala usaha manusia, baik membangun rumah maupun menjaga kota, akan sia-sia jika Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Dengan penuh keteguhan hati dan iman, Raja Salomo mengatakan, "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk lambat-lambat dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada dicintainya pada waktu tidur." Bahasa Batak, "Dang adong labamuna di pasogot hamu hehe, di paliling hamu muselau hudul mangaton roti hangaluton, songoni modum di lehon ibana tongon tu hasianna." Secara kepenulisan, ayat ini menggambarkan etos kerja yang sangat luar biasa atau ekstrim. Bangun sangat pagi dan tidur sangat larut demi mencari nafkah atau kebutuhan sehari-hari. Sia-sia tanpa Tuhan, itu yang mau disampaikan ketika dikatakan sebagai tujuan nats ini bukan melarang kita bekerja keras, melainkan menegur kecemasan yang berlebihan. Sia-sia di sini berarti usaha yang dilakukan dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, seolah-olah kitalah penentu tunggal keberhasilan tersebut. Maka Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur mengandung makna teologis yang dalam. Sementara manusia beristirahat, Tuhan tidak pernah terlelap. Dia tetap bekerja mengatur semesta dan memelihara hidup kita. Yang berikut juga selalu mengingatkan umat bahwa keberhasilan adalah kombinasi atau keterpaduan dari ketaatan manusia dan kedaulatan Allah. Tidur adalah bentuk iman, tanda bahwa kita percaya dunia tidak akan runtuh hanya karena kita berhenti sejenak untuk beristirahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini diperdengarkan atau menjadi renungan bagi kita
hari ini di tengah kehidupan era modern yang serba cepat, kita sering terjebak pada pemikiran bahwa istirahat adalah dosa atau waktu adalah uang. Kita boleh memahami makna nats ini bagi kita saat ini. Banyak orang Kristen mengalami stres karena merasa semua beban keluarga atau pekerjaan ada di pundaknya, di pundak mereka sendiri. Nats ini mengajak kita untuk melepaskan kendali dan kita mengizinkan Tuhan yang menuntun mengendalikan kita. Yang berikut boleh kita katakan, kita membangun keseimbangan prioritas. Bekerja adalah ibadah. Itu sudah biasa kita dengarkan. Tetapi bekerja sampai melupakan keluarga dan kesehatan adalah bentuk penyembahan berhala terhadap materi. Untuk itu mari kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kepada seorang karyawan yang diberi kesempatan bekerja lembur setiap hari hingga mengabaikan kesehatan dan waktu ibadah dengan alasan demi masa depan karena ada kesempatan, namun lupa bahwa masa depan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita atau dengan upaya melakukan ekstra kerja dengan lembur. Yang berikut juga kita lihat sikap terlalu cemas akan masa depan anak sehingga bekerja tanpa henti. Demikian sikap orang tua, namun lupa memberikan kehadiran dan keteladanan iman kepada anak-anaknya karena terlalu lelah saat tiba di rumah. Contoh yang sangat sederhana boleh kita katakan berani mematikan ponsel di jam istirahat atau di saat beribadah sebagai bentuk pengakuan bahwa Tuhan, Engkau yang memelihara hidupku, bukan notifikasi pekerjaanku. Untuk bahagian rangkuman boleh kita mengambil beberapa poin sebagai penutup dari renungan kita. 1. Tuhan menghendaki kita tetap rajin bekerja, tetapi Ia membenci sikap kecemasan yang membuat kita tidak mengandalkan Tuhan. Yang berikut boleh kita melihat, bisa tidur dengan nyenyak adalah tanda bahwa kita percaya Tuhan sedang memegang kendali saat kita tidak berdaya. Contoh terakhir kita boleh mengambil, seberapa keras pun kita membangun, jika tanpa perkenan Tuhan, hasilnya tidak akan membawa damai sejahtera atau sia-sia. Untuk itu bekerjalah dengan setia, namun istirahatlah dengan percaya. Sebab bagi orang yang dicintainya, Tuhan menyediakan berkat bahkan saat mereka sedang tidur sekalipun. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun kita semakin akrab dan dekat kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau mengingatkan kami akan tanggung jawab kami sebagai orang Kristen di hadapan-Mu dan di tengah dunia, agar kami tidak terlalu mengkhawatirkan tentang hidup kami, tetapi kami mempercayakan pengendalian-Mu atas diri kami. Kami mau menyerahkan diri kami setiap saat. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong kami, memberikan kami kesejahteraan. Kiranya tolong kami Tuhan untuk tidak mengkhawatirkan apapun dalam hidup kami, karena Engkaulah Tuhan sumber segala berkat untuk hidup kami yang kami butuhkan selama perjalanan kami di bumi ini. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.